Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang penanganan cerebral palsy dan ABK lainnya ya, autis dan sebagainya. Gimana kalau rumah kita jauh? Nah, kenapa kita akhirnya share seperti ini, membuka simpul-simpul yang mungkin bisa jadi jalan kita bertemu takdirnya. Karena memang harus terapi fisik itu seperti nyapu, kalau kita kasih herbal dia seperti ngepel, kan lebih cepat ya memotong pangkas. Tapi karena kita punya keterbatasan jarak, karena kita ingin membantu siapapun dimanapun yang mungkin bertakdir dengan kita dijadikan jalan, maka kita bisa mencoba langsung langkah kedua, langsung mencoba herbalnya ya. Nah, herbalnya bisa dicoba dulu satu, kemudian kalau mencobanya satu, kita nggak kasih paket dengan konselingnya. Tapi kalau kita sudah lebih komitmen, baru kita akan berikan konselingnya. Kenapa? Karena paket itu menunjukkan langsung beli beberapa nih, itu menunjukkan kesungguhan komitmen, jadi konselingnya akan bisa lebih terarah. Tapi kalau kita tidak ada komitmen di sana, konselingnya jadi tidak terarah nih, itu sangat berpengaruh. Jadi konseling baru diberikan kalau kita sudah paket, kemudian kita kalau ada keterbatasan jarak, kita bisa memulainya dengan yang kedua. Kemudian bagaimana Pak terapinya bisa dilakukan di tempat yang lain, tapi fisiknya? Sebetulnya berobat itu di antara faktor keberkahannya ada di terapisnya. Keyakinan seorang terapis, apa yang menjadi isi ruh motor dari penggerak terapis ini, itu adalah lantarannya kita akhirnya mampu dibantu membuka pintu rahmatnya. Ketika sang terapis tidak punya keyakinan, ketika sang terapis tidak punya sebuah konsep yang kuat sehingga mendukung keyakinannya, yang membangun keyakinannya, nah di situ nggih, ada banyak ahli pijat, ada banyak ahli bekam, ada banyak sekali ahli pengobatan yang melibatkan pengobatan fisik, tapi seberapa kemampuan memahami, meyakini tekniknya, kemudian meyakini rahmat Allah itu bagian yang paling penting, kemudian meyakini orang ini bisa sembuh apa tidak. Nah, kemampuan seorang meyakini ini bisa sembuh atau tidak itu dipengaruhi dari keyakinannya kepada kehidupan seperti apa nih. Ketika keyakinannya pada kehidupan itu jelas, maka bisa mendatangkan banyak kesembuhan ya, mentransfer energi positif, yang energi ini namanya keyakinan ya. Jadi bisa dilakukan mana saja itu bisa, sebetulnya sangat bisa. Kemudian faktor keberkahannya itu ditentukan oleh banyak hal, keyakinan kita, keyakinan si terapisnya. Tapi tidak apa-apa nih, dimanapun bisa dilakukan, nanti bisa dibantu mengarahkan. Pernah ada dari Batam nih, kebetulan ketemu di Jawa Tengah, sempat kita terapi fisik karena ketemu dan kita pas membawa alat yang dibutuhkan. Kemudian untuk selanjutnya hanya tinggal kirim herbalnya saja ke Batam ya. Nah, apapun itu selalu mohon petunjuk kepada Allah. Informasi tersebar di mana-mana. Era informasi sekarang adalah era terbuka. Bagaimana kita akhirnya bisa lebih efektif, efisien, lebih cepat menemukan yang baik untuk kita. Selalu mohon petunjuk kepada Allah merupakan kata kuncinya. Kita sudah menciptakan simpul-simpul yang membuat kita berkemungkinan untuk bertemu takdir, bersinggungan takdir. Dan kita mohonkan jika itu bersinggungan takdir, maka yang kita ciptakan tidak lain adalah kebaikan. Menjadi jalan kebaikan, satu kebaikan membuka kepada kebaikan yang lain. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.